Hyundai Creta terkenal dengan mobil SUV comfort oriented karena wajar untuk pemakaian harian. Tapi kalau dikasih bumbu-bumbu untuk menambah performa dan rasa yang racing-racing gitu gimana ya? Hyundai Creta itu udah lengkap banget ya dia untuk pemakaian secara harian. Nah, dia udah ada panoramic sunroofnya, wireless charging, terus pengaturan seat udah elektrik dan ventilated seat juga. Jadi udah pas banget dan lengkap banget deh buat kalian pakai mobilitas sehari-hari. Ditambah Hyundai itu ngasih pilihan lagi opsi buat teman-teman yang pengen Hyundai Creta, tapi pengen yang lebih fun to drive dan lebih sporty oriented. Yuk ikutin aku hari ini, kita bakal rasain langsung gimana Hyundai Creta N-Line Turbo. Tapi apa sih N-Line itu sendiri? Jadi N-Line itu adalah trim level yang menawarkan paket kosmetik yang lebih sporty. Dan untuk beberapa model ya, bahkan dia tuh ada peningkatan performanya. Contohnya adalah mobil ini. Lalu untuk di bagian eksteriornya, apa aja yang membedakan dari varian Prime? Kalau di sini itu banyak emblem-emblem dari N-Line-nya nih. Kayak contohnya di bagian depan, terus bumper depan dan belakang itu beda dari varian Prime. Kalipernya udah warna merah di sini. Velgnya juga berbeda ya. Dia ukurannya lebih gede, 18 inci kalau sebelumnya kalau di Prime itu 17 inci. Dan juga ada tulisan 1,5T di bagian belakang ya. Oh ya, untuk satu lagi itu ada bagian wingnya sekarang udah ditambahin di bagian N-Line ini. Begitu juga pada bagian interiornya. Ini ada aksen-aksen warna merah ya dari kisi-kisi AC itu, terus ke bagian head unit sampai ke speedometer. Dan di bagian tengahnya nih, konsol tengahnya, nih kan udah kelihatan banget kalau si shift knob-nya ini udah pakai emblem N di sini. Dan masih pakai aksen-aksen warna merah. Joknya pun juga begitu, bahkan motif-motifnya juga dibedain dari Creta Prime ya. Lalu pada bagian setirnya ya, dia 3-spoke ini beda dengan Creta Prime. Terus ada stitches-stitches warna merahnya di sini. Dan gak lupa juga untuk di varian N-Line ini ya, diberikan juga sekarang power back door. Ini kenapa kalau di Creta Prime itu nggak dikasih aja ya power back door. Tapi sayangnya ya, letak power back door-nya ini tombolnya ada di sini. Jadi kayak variasi ya, bukan original public. Nah, udah ada aura performanya kan. Dan di mobil ini juga dia menggunakan mesin yang berbeda dengan varian Creta lainnya ya. Dia menggunakan mesin 1500cc GDI turbocharged dan transmisinya itu menggunakan transmisi DCT. Kalau varian Creta lain tuh pakai IVT. Jadi tentunya dengan DCT-nya bikin perpindahan giginya jadi lebih mulus, snappy, cepet gitu ya. Karena kan ini mobil sporty ya. Jadi kalian pasti butuh ganti gigi tuh yang cepet, nggak ada ngelek-ngeleknya gitu, biar kalian nggak kehilangan tenaga dan juga kehilangan momen. Makanya mobil ini jadi semakin fun to drive seperti aku bilang tadi. Buktinya ya, tadi kita udah ngetes mobil ini untuk tes akselerasi menggunakan race logic 0 sampai 100. Kita menggunakan mode normal dulu, itu dapet di 9,5. Sedangkan ketika kita cobain yang mode sportnya itu lebih cepet, cuman 8,8 detik aja. Tumben banget nih, karena biasanya ketika kita cobain tes akselerasi itu ya, dapatnya itu sport malah lebih lambat dibandingkan mode normal. Tapi di mobil ini malah mode sportnya lebih cepet dibandingkan mode normalnya. Bedanya hampir 1 detik lagi. Nah, selain mesinnya udah bertenaga ya, untuk handlingnya ini ya, dibelok-belokin itu sensitif dia. Bagus ya, tapi menurut aku sendiri
setirnya ini lebih berat dibandingkan mobil banyakan. Jadi kalau mobil yang biasa kita coba itu menurut aku lebih ke arah middle ke enteng. Kalau di mobil ini setirnya itu dari middle ke arah berat. Mungkin karena mobil ini ya feel-nya fokus ke sporty oriented, jadi dibikin lebih berat gitu. Dan gak lupa juga nih, di mobil ini sudah dilengkapi pedal shift-nya. Jadi kalian kalau lagi butuh power tenaga ya gampang, tinggal pencet pedal shift-nya, udah memadai banget nih kalau kalian membutuhkan power yang lebih lagi. Dan juga di mobil ini tuh peleknya berbeda ya dia, dan ukuran bannya juga berbeda dari varian kereta lain, terutama yang Prime-nya. Untuk peleknya dia beda 1 inci, 18 inci di mobil ini ya, untuk varian N-Line dan N-Line Turbo. Dan untuk profil bannya lebih tipis dibandingkan varian kereta yang lain. Jadi kalau mungkin kalian yang udah pernah nyoba kereta varian lain ya, bilang suspensinya empuk. Nah, kalau di mobil ini agak mengarah lebih keras sedikit dibandingkan kereta-kereta varian lain. Cuman ya terasanya saat kita lagi ngelewatin speed trap, speed bump, terus jalan yang berkerikil atau jalan rusak, nah itu baru kerasa. Cuman kalau kita lagi di jalan halus ya suspensi keras itu nggak begitu berasa. Nah, setelah aku jelasin ke kalian panjang lebar tentang mobil ini, dia sangat sporty oriented dan berperformance gitu ya. Ternyata konsumsi BBM-nya tetap irit loh dibandingkan yang versi non-turbonya. Beda-bedanya hampir dikit lah ya. Jadi kita dapetin konsumsi BBM-nya itu 11, sampai 12 km per liter. Nah, sangat nggak beda jauh dengan pengetesan kami untuk yang versi non-turbonya. Jadi walaupun mobil ini turbo, ada performanya, ada tenaganya, tapi tetap bisa irit kan. Secara persaingan di segmennya dia itu banyak banget ya. Ada Kia Seltos Turbo, HR-V RS, ada Omoda 5, bahkan juga ada Bike X55. Banyak banget kan yang aku sebutin tadi. Tapi secara overall ya, Hyundai Creta N-Line Turbo ini mampu banget bersaing dengan mereka. Karena selain modelnya yang sporty, mesinnya ya yang 1500 cc turbo ini, dan bahkan mobil ini itu cocok banget buat penikmat mobil yang suka feel sporty oriented gitu. Tapi masih bisa dipakai buat nemenin mobilitas kalian sehari-hari. Dan bahkan ada nih yang mesinnya sama kayak mobil ini, terus juga fitur-fiturnya hampir mirip, namanya Kia Seltos Turbo. Nah, itu harganya dia di 525 juta rupiah. Dan kalau mobil ini harganya tuh 507.280.000 rupiah. Nah, kalau menurut aku sendiri sih, aku lebih prefer Hyundai Creta N-Line Turbo ini. Tapi sebenarnya tergantung dari kalian masing-masing, kebutuhannya setiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau menurut aku akan pilih di harga 507 juta karena semuanya udah ada di mobil ini. Oke guys, kayaknya segitu dulu review kami untuk Hyundai Creta N-Line Turbo. Overall mobilnya oke, cakep. Silahkan di subscribe di channel otomotif kompas.com dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.